Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil pada pembelajaran fikih. Pada sesi kali ini kita akan menjelaskan tentang makanan halal. Sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu makanan halal, dasar hukumnya, serta jenis-jenis dan macam-macamnya. Ini kita akan membahas tentang membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Kita tahu bahwa makanan halal akan baik untuk tubuh kita dan akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Cara-cara yang dapat dilakukan agar terbiasa untuk mengkonsumsi makanan halal adalah: yang pertama, membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Jadi dibiasakan membeli tempat-tempat yang sudah terjamin bahwa dia itu, penjual itu menjual makanan halal. Yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Ya, karena apa? Biasanya adalah cara menyembelihnya. Karena kalau orang muslim sudah jelas menyembelihnya adalah dengan menyebut nama Allah atau dengan cara-cara dan syarat penyembelihannya juga sudah terpenuhi. Jika terpaksa membeli di orang non muslim, dipastikan dulu daging tersebut disembelih atau diperolehnya dengan cara syariat Islam atau tidak, bisa ditanyakan agar kita mendapat daging yang halal. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan makanan dengan cara yang baik. Seperti di awal sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kalau mencarinya makanan dengan cara tidak baik, yaitu dengan mencuri atau merampas atau merampok hasilnya walaupun makanan itu halal, maka menjadi makanan tidak halal atau haram. Maka dari itu, untuk membiasakan mengkonsumsi makanan halal, sebaiknya mendapatkannya juga dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Kalau punyanya orang lain, berarti itu adalah haknya orang lain dan bukan menjadi milik kita. Nah, untuk membiasakan mengkonsumsi makanan halal, caranya adalah membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal juga. Jadi tidak hanya mendapatkannya, uangnya juga ketika membeli, ya. Uangnya tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi. Uangnya ini penting, ya. Jadi uang kalau mendapatkannya dengan cara mencuri atau merampok atau berjudi atau korupsi, maka uang itu menjadi haram. Kalau dibelikan makanan, maka makanannya juga menjadi haram karena cara mendapatnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, selanjutnya yaitu menghindari makanan yang telah ada dalil yang melarangnya. Maksudnya bagaimana? Sudah ada dalil atau hukum atau dasar hukum di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa jelas makanan itu adalah haram.
maka ya harus dihindari. Contoh daging babi atau daging anjing. Nah, ini kan haram, sudah jelas dalilnya, sudah jelas dasar hukumnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Itu sudah dilarang untuk dikonsumsi, maka harus dihindari. Yang selanjutnya dan terakhir ini adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Saya yakin kalau semuanya selalu bersyukur setiap harinya, atau terima kasih sudah diberikan atas apa yang telah dirizkikan oleh Allah, atau dengan kata lain adalah bersyukur, maka hal-hal yang haram akan dihindarinya, sehingga yang dimakan cukup makanan yang halal saja. Manfaatnya apa untuk mengkonsumsi makanan halal? Manfaatnya adalah yang pertama, terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Sudah jelas ini, kalau orang menjauhi larangan Allah pasti akan terhindar dari murka Allah atau azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Manfaat yang kedua yaitu tubuh kita akan selalu sehat, karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak, akhirnya menjadikan tubuhnya sehat. Manfaat ketiga akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah. Kalau terbiasa makan makanan halal, maka hati dan pikirannya menjadi bersih, tidak neko-neko. Manfaat selanjutnya yaitu akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati perintah Allah sebagai wujud rasa syukur. Karena kita bersyukur kepada Allah, mentaati perintah Allah, maka rezeki kita akan halal dan dilipat gandakan. Kalau sudah dilipat gandakan, berarti kita akan tinggal menikmatinya. Enak bukan? Manfaat selanjutnya yaitu menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Maksudnya adalah bahwa umat Islam itu agama yang mengajarkan tentang kebaikan, harus memberi petunjuk pada umat-umatnya untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya adalah hikmah mengkonsumsi makanan halal. Hikmahnya itu, bagaimana hikmah itu adalah manfaat, hampir sama dengan manfaat. Namun hikmah ini lebih ke sesuatu yang dapat kita ambil pelajarannya. Yang pertama, dengan mengkonsumsi makanan halal, maka akan mendapat kesenangan hati dan jasmani, badannya, hati dan badannya. Berarti pikiran dan tubuhnya sehat. Hati, jasmani dan rohaninya sehat. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruhnya tubuh ini, dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Lah, ketahuilah bahwa daging itu apa? Daging itu adalah hati. Riwayat Bukhari Muslim. Ini sudah jelaskan. Hati kita kalau baik, maka tubuh kita akan menjadi baik. Kalau hati kita, pikiran kita menjadi buruk, maka tubuhnya juga akan semakin buruk. Nah,
ini. Maka dari itu ini ada hubungannya dengan pelajaran akidah akhlak, yaitu dengan penyakit hati ya. Intinya ada di pikiran dan hati kita. Tubuh kita menjadi sehat, jasmani kita sehat kalau hati dan pikiran kita sehat pula. Hikmah selanjutnya yaitu supaya doa dikabulkan oleh Allah. Maksudnya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," padahal makanannya dari barang yang haram. Maka dia berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku ya Allah," dan seterusnya. Minta begini-begini, tapi makanannya dari barang yang haram-haram. Minumannya pun sama, dari haram juga. Pakaiannya dari haram, dari membelinya, uangnya dari haram semuanya. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Nah, Nabi saja bilang seperti itu. Bagaimana Allah akan memperkabulkan atau mengkabulkan doanya? Lawang mencarinya, makanannya, minumnya, pakaiannya, uangnya, semuanya dari haram. Bagaimana mau dikabulkan? Nah, maka dari itu kalau orang yang makan makanannya makanan yang halal, maka doanya akan dikabulkan. Mas selanjutnya yaitu dijauhkan dari siksa api neraka sesuai hadis Nabi, "Wahai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram." Kalau makanannya itu haram, dikonsumsi orang tersebut tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, nah, dagingnya ada makanan haram, maka akan dijauhkan oleh Allah dari siksa, dari neraka ya. Bukan dijauhkan, maksudnya orang yang makanan halal akan dijauhkan dari siksa api neraka. Sedangkan orang yang tumbuh dagingnya dari makanan haram, maka akan didekatkan dengan api neraka. Selanjutnya yaitu hikmahnya, yaitu makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Orang yang biasa memakan makanan yang halal akan perbuatannya akan baik juga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik, thayyib berarti thayyib, serta kerjakanlah kebajikan atau kebaikan. Sungguhnya aku Maha mengetahui yang kamu kerjakan." Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi kita harus tahu, oh makanan kita makanan baik atau halal atau tidak. Allah sudah tahu. Tapi kita sebagai manusia sebaiknya mentaati peraturan yang telah berlaku. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.